Shalom, shalom teman-teman, saudara-saudara ya. Pagi ini aku hadir, aku mau mendeklarasikan Alkitab. Ya teman-teman, seperti yang biasa hadir di live aku. Beberapa bulan lalu saya mulai live, memang saya mendeklarasikan Alkitab ya. Kemarin 2 bulan yang lalu sudah mulai dari Mazmur, lalu Amsal dan Yesaya sudah selesai. Dan kali ini saya mau membacakan di Yeremia ya. Perlu diketahui di sini hanya mendeklarasikan, tidak menafsirkan ya. Karena Alkitab ini sudah sangat paten dan kita semua anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk dapat mengerti ya akan isi firman Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa akan firman-firman-Nya untuk kita dapat mengerti dan menjadikan rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, pagi ini saya berterima kasih Tuhan telah Engkau berikan kesempatan, Engkau bangunkan saya di dini hari pagi ini ya Tuhan. Saya boleh terbangun dan saya mau kembali mendeklarasikan Alkitab-Mu Tuhan di akunku ini Tuhan. Kiranya siapapun yang mendengar, anak-anak-Mu yang boleh hadir, boleh ikut merasakan berkat atas firman-firman-Mu yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami semua ini mendengarkan firman-Mu Tuhan yang terbacakan di kitab Yeremia pagi ini Tuhan. Biarlah menjadi rema buat kehidupan kami, bahwa firman-Mu ini sangat menghidupkan di dalam jiwa kami dan tubuh kami ini Tuhan. Kami siap mendengar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman, ekonya kencengan ya. Shalom anak Nalilu. Ya, mari kita baca kitab Yeremia ya. Judul pasal 1, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan Iman yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam
pembuangan dalam bulan yang kelima. Perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Ayatnya keempat. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kali. Bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara." Demikianlah firman Tuhan. "Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Ya, shalom semuanya ya teman-teman. Ini kitab Yeremia 1 ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke pasal 2-nya. Boleh diketahui untuk yang baru hadir bahwa saya beberapa bulan lalu sudah mendeklarasikan Alkitab seperti ini ya teman-teman. Jadi hanya mendeklarasikan, tidak menafsirkan. Karena kita percaya kita adalah anak-anaknya, semuanya mampu mengerti dan atas semua yang telah Tuhan katakan, kita mampu mengerti, kita diberi kuasa hal itu teman-teman ya. Nah, perikop kedua, pasal kedua, perikopnya Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kekurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu, aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim. Dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal ini. Hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka, mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk.
Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak, bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Engkau berbaring dan bersundal. Namun, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal? Lihatlah, tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya rongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku. Dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima.
Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka, mengapa umatku berkata, kami sudah bebas? Kami tidak lagi mau datang kepadamu. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri, kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu. Juga karena Mesir, engkau akan menjadi malu. Seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu. Sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai. Dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Pertobatan kepada Tuhan. Pasalnya yang ketiga. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya lah ia akan murka. Demikianlah. Atau menaruh dendam untuk seterusnya. Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-6, Yeremia pasal 3. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit, yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun.
untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 3, perikopnya yang terbaru, umat yang akan datang di Sion, ayatnya yang ke-14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan mengetahui dan pengertian, dengan pengetahuan dan pengertian. Apakah pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini? Demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat. Orang-orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi
kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita. Ada keselamatan Israel, tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dan dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita telah mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yeremia pasalnya keempat. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke Arab Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi
Jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing. Tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung. Menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu. Padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku. Bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan. Keretanya kencang seperti angin badai. Kudanya lebih tangkas daripada burung raja wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba. Tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh, bodohlah umatku ini. Mereka telah mengenal aku. Mereka adalah anak-anak TOLOL.
dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini, bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperolok dirimu, pecinta-pecintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama. Suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Yeremia pasalnya kelima, dengan perikop, hukuman Tuhan tidak dapat diletakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang BODOH. Sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan.
hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul hati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali. Shalom Adonai. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Shalom Kak Martin. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasyang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti itu? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu. Akan memakan habis anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu. Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu. Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apakah kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub.
Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarlah ini, hai bangsa yang TOLOL dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut? Sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Salam Mr. So. Orang gemuk dan gendut, di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam menghajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat? Apakah apabila datang kesudahannya? Shalom Kak Intan. Yeremia pasalnya ke-6 dengan perikop malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin. Dari tengah-tengah Yerusalem, tiuplah sangkakala di Tekoa. Dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya, beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya. Masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju, menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir. Bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah
kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat
atas mereka penjaga-penjaga firman-Ku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa. Dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi. Sungguh, ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka. Akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis. Tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda. Berlengkap seperti orang maju perang. Menyerang engkau, hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya. Tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Shalom Kak Jingga. Kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan. Sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang, si pembinasa menyerangmu. Yeremia menjadi penguji umat. Ayatnya yang ke-27, Yeremia pasal 6. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah menggembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Yeremia pasalnya ke-7 dengan perikop khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya,
Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian, orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini. Untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah orang yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang di atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku ini, Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atas namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Yeremia pasalnya ke-7 dengan perikop yang baru melawan penyembahan Ratu Sorga. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat
apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat panganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikulkah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan, di padang, dan di atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya. Berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Penyembahan berhala dan akibatnya. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul. Sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskan. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Taufet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan.
Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan, mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Shalom Kak Catur. Ya, selamat pagi semuanya ya saudara-saudara. Ya, malam ini, pagi ini ya tepatnya, hari Minggu ya, selamat hari Minggu semuanya, aku mau menyapa semuanya, selamat hari Minggu. Ya, hari ini Minggu Paskah, Prapaskah keberapa? Kelima ya teman-teman. Ya, Minggu Prapaskah kelima ya teman-teman, nanti kita akan menjalani ibadah ya, di area masing-masing, di tempat ibadah masing-masing, gereja masing-masing ya teman-teman ya. Tuhan Yesus sangat baik. Kalau mengingat Paskah memang agak aku merinding, selalu merinding mendengar Paskah teman-teman ya. Ya, kita lanjut lagi. Yeremia pasal 7, Yeremia pasal 8. Pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yeremia pasal 8, perikop dosa dan hukumannya. Pasal ayatnya keempat. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling. Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana?
Dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu, aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang-orang lain. Ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku. Dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan, aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu, aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu, kesempatan, tetapi yang ada kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari dan karena bunyi ringkih kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memanggut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Kak Rafal. Perikopnya yang terbaru Yeremia pasal 8, ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka? Dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Shalom Kak Tilman. Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau. Tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung. Kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Yeremia pasalnya ke-9. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh.
Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penundaan. Penindasan ditimbuni penindasan. Tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintilah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus, sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara teriak, suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Yeremia pasal 9 perikopnya diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Ayatnya ke-12. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam,
Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang, mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap, supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai, binasalah kami sangat dipermalukan. Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Yeremia pasalnya ke-9, perikopnya yang terbaru, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ayatnya yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tapi rambutnya berkeliling. Orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Yeremia pasal 10, perikopnya Allah yang hidup dan berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah
kesia-siaan? Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Shalom bintang Daud. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Petunjuk dewa itu sia-sia. Karena itu hanya kayu belaka, perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Haleluya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi, dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan. Dan mengeluarkan angin dari pembendaharaannya. Setiap manusia ternyata BODOH, tidak berpengetahuan. Dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu. Tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan. Pekerjaan yang menjadi buah ejekan. Dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidakkah begitu dia yang menjadi bagian Yakub? Sebab dialah yang membentuk segala-galanya dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Yeremia pasal 10, perikop terbaru, Yehuda menjadi sunyi sepi. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakan mereka.
supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku. Lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku. Shalom Kak Tomplos. Dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi BODOH. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia. Dan seluruh binatang gembalaan mereka bercerai-berai. Terdengarlah suatu berita. Bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Shalom ya teman-teman yang sudah bergabung, yang baru bergabung, dan yang sudah bergabung dari awal pertengahan ya. Ini pagi ini hari Minggu kembali saya mendeklarasikan Alkitab yang terambil dari Yeremia pasalnya ke-1 sampai dengan 10 ya teman-teman. Haleluya ya Katari. Salam Katari. Ya, jadi Kitab Yeremia, aku ini di sini mendeklarasikan dan tidak menafsirkan, tetapi mendapat pengertian bahwa Kitab Yeremia ini ya ditulis oleh Nabi Yeremia dan menceritakan tentang Israel ya, Putri Sion, berbagai macam ungkapan untuk Israel ya. Aku mendapat pengertian kalau Israel itu disebut adalah perempuan murtad ya, seperti itu ya. Wow, begitu Tuhan itu sangat mengasihi ya, bahasa-bahasanya itu dengan menyebut tidak secara langsung, tetapi dengan rasa kasihnya itu disebut perempuan yang murtad gitu. Namun kita mengetahui ya, dengan datangnya Tuhan Yesus ya, penggenapan semua terjadi ya, Immanuel beserta kita. Semuanya sudah diperbaharui dan Israel pun diberikan karunia, kasih karunia dengan Tuhan Yesus datang ke dunia, dengan Allah yang turun ke dunia, memberikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya bahwa semuanya yang terjadi di masa lampau Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi, dan dengan hal-hal baru Tuhan Yesus menyatakan ya, seperti sunat hati, itu pun sebenarnya di Yeremia dan kitab Yesaya pun sudah tertulis ya, sunat hati seperti itu. Tuhan lebih menghendaki sunat hati ya, tadi aku sempat baca di ayatnya ke berapa ya di Yeremia ini ya. Nanti aku akan potong videonya dan aku akan share ya teman-teman. Jadi luar biasa sekali.
sangat terkagum-kagumnya sama Alkitab. Tidak ada kitab yang menyatakan kebenaran selain Alkitab ya teman-teman. Semuanya memang dinyatakan bahwa nabi-nabi itu juga manusia biasa dan mereka tidak sempurna. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus datang, dia sempurna, dia tidak bercacat, dia suci, mulia, agung. Kenapa dia suci, mulia, agung, dia sempurna? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan mau menyatakan diri supaya manusia ingat dengan penciptaan awalnya. Seperti di Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengannya. Tuhan itu menyatakan diri ingin memberitahu, mengingatkan kepada seluruh manusia sampai saat ini bahwa hai manusia, kamu itu sempurna loh, kamu itu sama dengan aku loh. Ya, gitu. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman, baik dan maha kasih dan wow, luar biasa, maha cintanya itu Tuhan itu sama kita ya. Kita itu kalau mengerti hal itu semua, kita ini di dunia ini tersenyum-senyum saja ya. Apapun yang kita dapati, hal-hal bukan buruk sih, ya semuanya itu nikmati saja. Tuhan itu cuman mau tes anak-anaknya gitu, tes anaknya itu gitu ya teman-teman. Misalkan ya kalau pencobaan datangnya dari terkadang diri kita yang memang tidak bisa menguasai kedagingan. Nah akhirnya dapat pencobaan itu datangnya dari si raja dusta itu ya teman-teman, bukan dari Tuhan. Tetapi kalau dari Tuhan itu ujian itu anaknya dites hal baru yang mungkin hal baru yang belum pernah dialami dan itu membawa dia lebih dekat sama Tuhan. Itu ujian, itu dites. Apakah anak ini akan mundur, lemah, atau akan makin bangkit, akan mendekat sama Tuhan gitu ya. Aku luar biasa sekali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Aku juga bersyukur. Aku bersyukur sekali terus diberi kesehatan sampai saat ini bisa bersama-sama saudara-saudara terkasih, anak-anak Tuhan semuanya di Indonesia Raya ini ya yang ada di akunku ini. Terima kasih banyak. Kita sama-sama teguh sebagai anak-anak Tuhan. Aku berterima kasih di umur 5 tahun aku ikut Tuhan. Aku akan terus sampai nanti ya, sampai nafasku habis. Aku dipanggil pulang. Kita sama-sama terus menguatkan. Kita sama-sama terus menyanjung Tuhan kita, memasyurkan Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Tanamkan rasa cinta itu yang amat besar dibandingkan hal di dunia ini untuk Tuhan kita. Ya, udah di sini udah jam 6 ya teman-teman. Aku mau gereja pagi. Baiklah, kita tutup saja di dalam doa. Terima kasih banyak yang udah support, yang udah ya Kak Musa Salom, yang udah support dari awal, pertengahan dan akhir. Terima kasih banyak support segala sesuatunya ya. Terima kasih. Aku mau mengakhiri dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kami kembali diberi kesempatan bersama-sama mendeklarasikan firman Tuhan-Mu Tuhan, yang terambil di dalam Yeremia pasalnya ke-1 sampai dengan 10 Tuhan. Luar biasa sekali. Hal-hal itu boleh kami ketahui, hal-hal yang tidak kami alami, kami boleh mengetahuinya Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau beri pengertian untuk kami, hikmat oleh
ayat-ayat firman Tuhan yang telah kami dengar tadi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Untuk kami semakin mencintai Engkau, semakin tertanam di dalam-dalam kepadamu Tuhan. Kami mau melekat terus kepada Engkau. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak-Mu semuanya Tuhan, yang boleh hadir di sini, yang sudah support Tuhan. Semuanya saja bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Maha tahu dan Engkau Maha mengerti. Engkau lah yang memelihara dan memberkati. Engkau yang terus menjagai anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hari ini hari Minggu, kami mau beribadah. Kami mau menyatakan bahwa kami mencintai Engkau, bahwa kami mengasihi Engkau dengan kami berkumpul bersekutu bersama saudara seiman di tempat, di bangunan yang sudah disediakan untuk kami bersama-sama berkumpul, bersekutu, mengagungkan Engkau, memasyurkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini Tuhan. Engkau selalu melimpahkan berkat. Engkau mengaruniakan kasih-Mu yang tanpa batas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan, tanpa terkecuali. Semuanya Tuhan. Tak ada yang tertutup, tidak ada yang Engkau lewatkan. Engkau selalu mengasihi, menyentuh, menyinari Tuhan. Anak-anak-Mu di sini selalu rindu Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Puji dan syukur sembah untuk-Mu saja Tuhan. Engkau kehormatan, Engkau kemuliaan Tuhan. Engkau sinar bagi hati kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, kehormatan, puji, syukur, sembahku hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semuanya katakan amin, haleluya. Terima kasih teman-teman terkasih. Ya, di next lagi aku akan membacakan, dan aku selalu rindu seperti ini ya teman-teman. Kita deklarasikan Alkitab sama-sama, menggema Alkitab, firman Tuhan. Jangan malu. Memang semua disingkapkan di dalam Alkitab. Alkitab itu bermakna, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermakna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang di dalam kebenaran ya. 2 Timotius 3 ayat 16 ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak usah ada yang ada yang comot-comot ayat Alkitab dan merujuk ke kita anak-anak Tuhan. Nih dikasih tahu seperti ini loh di Alkitabmu. Gak usah malu teman-teman ya. Kita kembali kepada 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya. Bahwa Alkitab itu bermakna untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan ya. Mendidik orang di dalam kebenaran oleh karena sang kebenaran itu Yesus Kristus. Menyatakan kesalahan oleh karena para nabi adalah manusia biasa. Ya. Mengajar oleh karena kita ini memang harus diajar terus, kita harus diajar terus supaya kita semakin melekat kepadanya dan menggenapi apa yang terdapat di
Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengannya itu. Tuhan mau itu, hanya itu. Kita kembali ke rancangannya. Itu saja. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati selalu. More. Bersukacita selalu, semangat selalu. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tetap semangat.